Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 61. Fang Yu menelepon polisi, pertama, untuk menghindari kesulitan menangani mayat-mayat itu, dan kedua, untuk menimbulkan masalah bagi Li Zhengrong. Senjata-senjata tersebut jelas diperoleh secara ilegal, dan polisi mau tidak mau akan menelusuri sumber senjata tersebut dan identitas kelompok orang tersebut. Dalam hal ini, Li Zhengrong pasti akan terlibat. Malam ini sangat panjang bagi Li Zhengrong. Ahu dan 10 pria bersenjata yang dia kirimkan tidak pernah kembali. Harusnya tidak ada yang bisa terjadi pada kelompok orang ini. Karena mereka memegang 10 senapan otomatis di tangan mereka. Apa yang terjadi? Mereka belum kembali selarut ini, dan aku tidak dapat menghubungi siapapun. Li Zhengrong mondar-mandir dengan cemas di kantor. Dia menyesalinya sekarang. Keputusan yang diambil pagi ini terlalu impulsif, bahkan jika Fang Yu harus ditangani, tidak perlu mengirim 10 pria bersenjata dengan 10 senapan. Jika ini benar-benar salah dan dia menjadi sasaran polisi, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Tepat ketika Li Zhengrong sangat cemas, ada panggilan telepon datang. Li Zhengrong dengan cepat menjawab panggilan itu. Bos, saya baru mendapat kabar bahwa Ahu dan yang lainnya, semuanya tewas. Semua senjata itu juga disita polisi. Setelah mendengar berita itu, Li Zhengrong tidak tahan lagi, pandangannya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Tang Xiaorou menelepon Fang Yu lebih awal dan berkata dia akan mengirim mobil untuk menjemputnya pada jam 10 pagi agar dia bisa siap. Tapi Fang Yu tidak punya persiapan apapun. Dia mengenakan kemeja dan celana kasual lalu turun ke bawah. Sekitar pukul 10.20, Fang Yu sampai di depan pintu gerbang keluarga Tang. Di sini sudah terparkir berbagai macam mobil mewah yang masing-masing harga pasarnya tak kurang dari 1 jutaan, antara lain Maybach, Rolls-Royce Phantom, Dell. Mobil mewah kelas atas dengan harga pasaran di atas 10 jutaan. Ada juga karpet merah panjang yang terhampar di jalan dari gerbang menuju ruang tamu villa. Fang Yu langsung masuk ke villa. Saat ini, villa sedang ramai dengan orang di mana-mana. Di antara orang-orang ini, selain anggota langsung keluarga Tang, banyak juga yang merupakan perwakilan keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Tang dan diutus untuk menghadiri pesta ulang tahun. Fang Yu tidak mengenal sebagian besar dari orang-orang ini. Dia datang ke pesta ulang tahun hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk makan makanan lezat. Jadi dia berjalan ke sudut ruang tamu dan meja prasmanan dengan makanan, siap untuk makan dulu. Tetapi saat ini, Tang Xiaorou keluar dari aula dalam. Hari ini, dia memiliki sedikit riasan di wajahnya, terlihat sempurna dan halus. Dia mengenakan gaun biru langit, memperlihatkan lengannya yang indah dan halus serta dua betisnya yang seperti teratai. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Ini adalah putri dari keluarga Tang, putri kecil yang sebenarnya. Keluarga Tang adalah salah satu keluarga terkaya di wilayah Jiangnan, dengan aset keluarga melebihi puluhan miliar. Dan sekarang Tang Mingde, kepala keluarga Tang, hanya memiliki seorang putri seperti Tang Xiaorou. Pada pesta ulang tahun hari ini, sebagian besar keluarga membawa anak-anak muda terbaik di keluarga mereka. Mereka semua memiliki rencana dalam pikiran mereka, yaitu membiarkan talenta muda di keluarga mereka menemukan cara untuk dekat dengan Tang Xiaorou dan menyenangkan Tang Xiaorou. Jika Anda bisa menikah dengan Tang Xiaorou, Anda akan sangat bangga dengan leluhur Anda. Ini sangat membantu seluruh keluarga. Mata semua orang tertuju pada Tang Xiaorou, tetapi Tang Xiaorou dengan cemas mencari orang lain di antara kerumunan. Mengapa dia belum tiba? Tang Xiaorou melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan Fang Yu di tengah kerumunan. Kemudian, dia tiba-tiba melirik ke belakang sosok yang duduk di depan prasmanan di sudut jauh. Di sana, Tang Xiaorou berlari langsung menuju Fang Yu. Fang Yu hendak menaruh makanan di piring ketika bahunya ditampar 2 kali. Fang Yu, kukira kamu tidak datang. Tang Xiaorou berkata dengan mata berbinar. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya dengan tidak sabar. Berhenti makan sekarang, ikut aku ke aula dalam. Kakek, ayah, dan saudara laki-laki semuanya menunggumu di dalam,
kata Tang Xiaorou. Keluargamu ada di dalam, mengapa aku harus masuk? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kakekku ingin bertemu denganmu dan membiarkan keluargaku mengenalmu, kata Tang Xiaorou. Fang Yu berpikir sejenak dan berdiri. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Tang. Karena dia ada di sini, dia masih perlu diberi rasa hormat yang pantas diterimanya. Di hadapan semua orang, Fang Yu mengikuti Tang Xiaorou ke aula dalam. Semua orang tercengang. Bagaimana putri kecil dari keluarga Tang bisa begitu dekat dengan seorang pemuda yang bahkan tidak mengenakan pakaian formal. Dia bahkan membawanya ke aula dalam. Aula dalam adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh keturunan langsung dan keturunan langsung dari keluarga Tang. Mungkinkah pemuda itu adalah? Bagaimana bisa? Mereka sebelumnya telah menyelidiki dan menemukan bahwa Tang Xiaorou saat ini tidak memiliki pasangan romantis. Fang Yu mengikuti Tang Xiaorou ke aula dalam. Ada 2 baris orang yang duduk di kedua sisi, semuanya keturunan langsung dari keluarga Tang. Tuan Tang duduk di tengah tepat di depan. Dr. Fang, Anda di sini. Melihat Fang Yu, Tang Mingde berdiri lebih dulu dan menyapanya. Orang lain yang duduk di kedua sisi memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Seorang pemuda biasa, apakah dokter ajaib Fang disebutkan oleh Tang Mingde? Apakah dia yang berhasil membuat kondisi Tuan Tang membaik? Bukankah ini terlalu mudah? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak terlihat seperti dokter ajaib dengan keterampilan medis yang luar biasa. Tapi tidak ada yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu, kebanyakan orang hanya akan memfitnah. Dokter Ilahi Fang. Pada saat ini, seorang pemuda tampan juga mendatanginya. Fang Yu mengenalinya sebagai Tang Feng yang dia lihat di luar rumah jerami Xia Xiuzi hari itu. Ketika Tang Feng melihat Fang Yu, matanya dipenuhi rasa hormat. Dia tahu semua yang dilakukan Fang Yu, tidak hanya menyelamatkan Tuan Tang, tetapi juga menyelamatkan Tang Xiaorou. Oleh karena itu, di mata Tang Feng, Fang Yu, yang terlihat lebih muda darinya, seperti seorang dermawan. Fang Yu mengangguk kepada Tang Feng, lalu memandang Tuan Tang dan berkata, Tuan Tang, semoga umurmu panjang. Saat dia mengatakan ini, Fang Yu merasa sedikit aneh. Lagi pula, satu-satunya orang yang benar-benar bisa menyadari kalimat ini adalah dirinya sendiri. Tuan Tang tersenyum dan berkata, Dr. Fang, datang dan duduklah di sini bersama saya. Saat dia berbicara, Tuan Tang menunjuk ke tempat duduk di sebelahnya. Melihat ini, ekspresi anggota keluarga Tang di kedua sisi berubah. Urutan tempat duduk di aula bagian dalam sangat khusus. Semakin tinggi statusnya dalam keluarga Tang, semakin dekat mereka dengan Tuan Tang. Jadi Tang Mingde duduk di depan salah satu kolom, dan putra sulung Tuan Tang, Tang Wenyuan, duduk di depan kolom lainnya. Namun Tuan Tang juga menyiapkan tempat duduk tidak jauh dari situ, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang yang masih menebak-nebak untuk siapa kursi itu ditetapkan. Baru sekarang saya tahu bahwa ini adalah kursi yang khusus disiapkan oleh Tuan Tang untuk Fang Yu. Fang Yu, orang luar, sebenarnya duduk lebih dekat dengan Tuan Tang daripada Tang Mingde dan Tang Wenyuan. Ini menunjukkan betapa tingginya status pemuda ini di hati Tuan Tang. Ayo pergi, kakek memintamu untuk datang dan duduk. Tang Xiaorou menarik tangan Fang Yu dan berbisik. Fang Yu sebenarnya tidak mau duduk karena dia sudah merasakan banyak tatapan aneh. Dia membenci masalah dan tidak ingin ikut serta dalam pergulatan internal keluarga Tang. Tapi tidak pantas untuk menggelengkan kepala dan pergi saat ini. Jadi, dia berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Izinkan saya dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada Anda bahwa ini adalah dermawan terbesar bagi keluarga Tang kami, Fang Yu. Tuan Tang berkata sambil tersenyum. Saya masih bisa duduk di sini berbicara dengan Anda semua karena dia. Jika tidak, saya tidak akan bisa melakukan apa saja tahun ini. Tidak ada cara untuk mengadakan pesta ulang tahun. Jangan percaya Dr. Fang hanya karena dia terlihat masih sangat muda. Dia adalah murid Dewa Pengobatan Xia Xiuzi. Keterampilan medis yang dia kuasai. Mendengarkan perkenalan Tuan Tang, Fang Yu merasa sedikit terdiam. Dia telah mengatakan beberapa kali bahwa dia bukanlah murid Xia Xiuzi, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Setelah Tuan Tang memperkenalkan Fang Yu,
dia mengobrol dan tertawa sebentar dengan semua orang di keluarga Tang, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian dan bersiap menerima tamu nanti. Beberapa orang datang ke pesta ulang tahun bahkan tanpa membawa hadiah ulang tahun. Mereka sangat menghargai keluarga Tang kami. Begitu Tuan Tang naik ke atas, Liang Rong, yang duduk di barisan seberang, mendengus dan berkata dengan tajam. Jelas sekali, orang yang dia bicarakan adalah Fang Yu. Wajah Tang Mingde sedikit berubah dan dia berkata, Dr. Fang adalah dermawan keluarga Tang kami. Dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tidak perlu membawa hadiah ulang tahun. Kakak ipar, Anda mengatakan ini. Mingde, apa kamu tidak tahu seperti apa kakak iparmu? Dia hanya berbicara omong kosong, jadi kamu tidak perlu memperhatikannya saat ini, kata Tang Wenyuan. Tang Wenyuan terlihat agak mirip dengan Tang Mingde, tetapi dia memakai kacamata berbingkai emas dan memiliki temperamen yang lebih feminin. Tang Mingde melirik Liang Rong dan tidak berkata apa-apa. Tang Wenyuan memandang Fang Yu, matanya berkedip, dan berkata, Dr. Fang, menurut ayah saya, keterampilan medis Anda sangat luar biasa, tetapi kebetulan saya memiliki beberapa masalah kesehatan, dapatkah Anda membantu saya memeriksanya? Bab 62. Setelah mendengar kata-kata Tang Wenyuan, semua orang di keluarga Tang memandang Fang Yu dengan tatapan tajam. Mereka juga ingin melihat apakah dokter ajaib Fang sekuat yang dikatakan Tuan Tang. Sejujurnya, meskipun Tuan Tang membuat klaim yang luar biasa, mereka masih tidak percaya bahwa anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah menengah dapat memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Lagi pula, jika dia begitu kuat, kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Fang Yu memandang Tang Wenyuan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tang Wenyuan tersenyum dan berkata, apakah saya harus membayar dahulu? Saya dapat membayar. Tidak masalah berapa banyak yang kamu inginkan. Fang Yu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kamu bahkan tidak bisa membayar. Haha, menurutku beberapa orang takut mengungkapkan rahasianya dan tidak berani membantumu melihatnya, kata Liang Rong getir. Melihat pasangan itu ikut bernyanyi, wajah Tang Mingde menjadi pucat dan kemarahan muncul di hatinya. Ketika mereka masih muda, Tang Mingde dan Tang Wenyuan memiliki hubungan yang baik. Namun sejak Tang Wenyuan menikah, hubungan keduanya menjadi semakin buruk. Belakangan, Tuan Tang menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Tang Mingde, dan hubungan keduanya menjadi sangat buruk. Tang Wenyuan harus menentang Tang Mingde dalam hampir semua hal. Setiap kali keluarga mengadakan pertemuan, Tang Mingde akan bertengkar hebat dengan Tang Wenyuan dan kemudian putus dengan bahagia. Untuk mengatasi masalah ini, Tuan Tang langsung memindahkan Tang Wenyuan ke cabang jauh di kota Jiangyuan dengan lambaian tangannya, yang mengurangi bau mesiu di dalam keluarga Tang. Sebelum pesta ulang tahun ini, Tang Mingde dan Tang Wenyuan sudah hampir setengah tahun tidak bertemu. Tang Mingde awalnya mengira Tang Wenyuan akan berubah, tetapi dia tidak menyangka keadaannya akan menjadi lebih buruk. Sebagai dermawan keluarga Tang, bahkan Tuan Tang sangat menghormati Fang Yu, tetapi Tang Wenyuan dan istrinya berani berbicara kasar. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Tang Mingde segera berdiri, menatap Tang Wenyuan, dan berkata, saudaraku, saya harap Anda dapat menghormati Dr. Fang. Mingde, mengapa saya tidak menghormati Dr. Ilahi Fang? Memang ada yang salah dengan tubuh saya. Saya ingin dia membantu mencari tahu apa yang salah. Apakah ada masalah? Tang Wenyuan mengerutkan kening dan berkata, saya pikir Anda dengan tulus mencari untuk masalah. Tang Mingde sangat marah hingga dia mengepalkan tangannya dan menjadi pucat. Jika hari ini bukan pesta ulang tahun Tuan Tang tetapi di meja konferensi, dia akan mengumpat dengan keras. Di hari kerja, dia adalah orang yang lembut dan tenang. Tetapi ketika dia bertemu Tang Wenyuan, amarahnya seperti tong mesiu, siap meledak. Hei, Wen Yuan, berhenti bicara. Yang lain hanya mengincarmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Adapun yang disebut dokter ajaib ini, menurutku memang seperti itu. Aku khawatir itu hanya kucing buta yang bertemu tikus mati untuk sembuhkan orang tua itu. Liang Rong berkata dengan marah. Faktanya, Tang Wenyuan dan istrinya sama sekali tidak peduli apakah Fang Yu memiliki kemampuan yang nyata atau tidak. Mereka hanya tahu bahwa status Fang Yu di benak Tuan Tang sekarang sangat tinggi.
Dan Fang Yu sangat dekat dengan Tang Mingde, dan dia dianggap berada di pihak Tang Mingde. Dengan cara ini, mereka harus mengambil tindakan, jika tidak, mereka tidak akan mempunyai suara dalam keluarga Tang di masa depan. Sebenarnya, aku belum pernah mendengar bahwa Dewa Pengobatan Xia Xiuzi memiliki murid. Apakah dia murid Dewa Pengobatan atau bukan? Jika keterampilan medisnya begitu kuat, mengapa dia masih belum diketahui? Lihat pakaiannya. Saya tidak tahu apakah total harganya 100 yuan. Dia datang ke pesta ulang tahun tanpa hadiah ulang tahun. Apakah menurut Anda dia miskin atau pelit? Anggota keluarga Tang yang duduk di barisan Tang Wenyuan semuanya berbicara dengan suara pelan. Suara mereka sangat pelan sehingga orang-orang di pihak Tang Mingde tidak dapat mendengarnya, tetapi Fang Yu dapat mendengarnya dengan jelas. Tapi Fang Yu tidak marah, menurutnya itu sangat menarik. Tampaknya keluarga Tang terbagi menjadi dua faksi. Satu sisi dipimpin oleh Tang Mingde, dan sisi lainnya dipimpin oleh Tang Wenyuan dan istrinya, yang dibagi menjadi dua kolom. Tang Xiaorou tampak jelek. Dia berjalan ke arah Fang Yu dan berbisik, "Fang Yu, biarkan aku pergi ke ruang tamu bersamamu." Pada saat ini, Liang Rong melirik Tang Xiaorou, dengan lelucon di matanya, dan berkata, "Mingde, jika kamu mengundang apa yang disebut dokter ajaib kembali, kamu bahkan tidak perlu membayar untuk putrimu, kan? Biayanya terlalu tinggi." Bibi Tang Feng, yang sudah memiliki sifat pemarah, tidak tahan lagi dan berjalan ke arah Liang Rong. "Apa yang ingin kamu lakukan? Saat kami para tetua sedang berbicara, apakah giliran anak seniormu yang menyela?" Liang Rong tidak takut dan menatap Tang Feng dengan tatapan jijik. Tang Feng mengertakkan gigi karena marah, tetapi tidak berani melakukan apapun. Orang di depannya adalah bibinya. Wajah Tang Mingde menjadi semakin jelek. Sebagai kepala keluarga, ia harus mempunyai hak mutlak dalam keluarga. Tetapi Tang Wenyuan dan istrinya seperti lalat yang tidak tahu malu, selalu menentangnya di depan umum dan tidak memberinya muka apapun. Apalagi dalam 2 tahun terakhir, perbuatan Tang Wenyuan dan istrinya menjadi semakin keterlaluan. Jika bukan karena takut Tuan Tang tidak bahagia, Tang Mingde akan mengusir mereka dari rumah. "Minggir. Aku akan keluar menemui para tamu." Liang Rong mendorong Tang Feng menjauh dan berjalan keluar. Tang Wenyuan juga memandang ringan ke arah Fang Yu dan Tang Mingde, lalu berbalik dan ingin keluar. Saat ini, Fang Yu berkata, "Oke, saya dapat membantu Anda melihatnya." Saat berbicara, Fang Yu berdiri dan berjalan menuju Tang Wenyuan. "Kamu punya lebih dari satu kesalahan, ada cukup banyak. Izinkan aku menyebutkan satu saja yang paling membuatmu khawatir." Mata Tang Wenyuan sedikit berubah dan dia berdiri menatap Fang Yu. Anggota keluarga Tang lainnya yang hadir juga melihat ke arah Fang Yu. "Kamu sangat kekurangan Qi ginjal. Kamu sering merasa lelah, menderita sakit pinggang dan punggung, serta rentan mengalami rambut rontok dan susah tidur," kata Fang Yu dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Hal yang paling serius adalah itu jika kamu tidak bisa melakukannya di sana, kamu mungkin sudah lama sekali tidak bisa berhubungan seks secara normal." Begitu Fang Yu selesai berbicara, ekspresi Tang Wenyuan dan istrinya berubah. Terutama mata Tang Wenyuan yang penuh ketakutan. Gejala-gejala yang disebutkan oleh Fang Yu pada dasarnya benar. Anggota keluarga Tang lainnya yang hadir saling memandang. Apakah Tang Wenyuan punya masalah? Bagi seorang pria, ini adalah masalah martabat. Beberapa pria memiliki tatapan lucu di mata mereka. Liang Rong tampak jelek, menatap Fang Yu, dan berkata dengan tajam, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada satupun kebenaran dalam ucapanmu. Wenyuan tidak punya masalah sama sekali." Namun tingkah laku Liang Rong membuatnya seolah-olah tidak ada perak di tempat ini. Mata semua orang menjadi lebih ceria. "Adapun mengapa Qi ginjalmu tidak mencukupi? Sederhana saja. Itu karena kamu tidak menahan diri ketika masih muda. Kamu berhubungan seks hampir setiap hari, terkadang lebih dari sekali atau 2 kali sehari. Sangat tersesat." Fang Yu melanjutkan. Wajah Tang Wenyuan berubah menjadi ungu. Apa yang dikatakan Fang Yu semuanya benar, ketika dia masih muda, dia memang memanjakan diri dalam aktivitas seksual hampir setiap hari dia tenggelam dalam seks wanita dan tidak bisa melepaskan diri. Tentu saja yang paling fatal bukanlah kesenangan di masa muda.
Melainkan setelah Anda berumur 35 tahun, Anda masih mempertahankan frekuensi hubungan seksual yang sangat tinggi. Inilah alasan mendasar dari hasil Anda saat ini. Tambah Fang Yu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Liang Rong berubah. Setelah menginjak usia 35, dia dan Tang Wenyuan jarang melakukan hal seperti itu. Jadi, dengan siapa Tang Wenyuan? Memikirkan hal ini, Liang Rong segera melihat ke arah Tang Wenyuan dan menemukan lapisan keringat dingin muncul di dahi Tang Wenyuan. Tapi Liang Rong segera tenang. Mari kita tidak membicarakan apakah yang dikatakan Fang Yu itu benar. Jika dia berperilaku kasar sekarang, dia akan benar-benar mengkonfirmasi hal ini, dan kemudian dia akan ditertawakan. Oleh karena itu, semakin tenang dia bertindak saat ini, kata-kata Fang Yu akan semakin kurang kredibel. Jadi, dia segera melangkah maju dan berkata di telinga Tang Wenyuan, "Tang Wenyuan, tenanglah. Anak ini sengaja menggali lubang untukmu, jangan melompat ke bawah." Setelah mendengar pengingat Liang Rong, ekspresi Tang Wenyuan sedikit melembut. Tapi hanya dia yang tahu bahwa yang dikatakan Fang Yu tidak ada yang salah. Setelah berusia 35 tahun, dia benar-benar bosan dengan Liang Rong dan sering keluar malam bersama wanita lain. Tapi sama sekali tidak mungkin dia mengakui hal seperti itu. Kalau tidak, itu akan lebih dari sekedar memalukan. Kamu seharusnya pergi ke banyak rumah sakit dan banyak dokter, kan? Tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menyelesaikan masalahmu. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, mungkin aku satu-satunya di dunia ini yang bisa membantumu sembuh. Mendengar kata-kata ini, Tang Wenyuan menatap Fang Yu, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Sebagai seorang pria, jika Anda tidak pandai dalam hal ini, itu pasti akan sangat menyakitkan. Jika dia bisa disembuhkan, dia akan rela mengeluarkan uang berapapun. Tapi sayang sekali aku tidak menyukaimu, jadi aku tidak bisa membantumu menyembuhkanmu, kata Fang Yu ringan. Setelah mendengar ini, ekspresi Tang Wenyuan membeku, dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Bab 63. Fang Yu ini sengaja menggodanya. Meski tak pernah mengakuinya, penampilannya barusan menunjukkan sesuatu. Tang Wenyuan melihat sekeliling dan menemukan banyak orang memandangnya dengan mata menggoda dan bercanda. Wajah Tang Wenyuan sangat jelek. Hanya dia dan Liang Rong yang seharusnya mengetahui hal ini, itu rahasia. Tapi Fang Yu mengumumkannya ke publik. Ada yang mungkin percaya, ada pula yang tidak. Namun bagaimanapun juga, benihnya telah ditanam di hati anggota keluarga Tang ini. Di masa depan, ketika orang-orang ini melihat Tang Wenyuan, mereka pasti akan memikirkan perkataan tentang ketidakmampuannya. Brengsek, Fang Yu sialan ini. Dan keluarga Tang Mingde. Tang Wenyuan menatap Fang Yu dengan tatapan yang sangat tajam, lalu berbalik dan berjalan menuju aula. Nak, apa yang kamu katakan itu diduga pencemaran nama baik. Tunggu surat pengacaranya. Liang Rong meninggalkan kata-kata ini dan keluar. Fang Yu, ayo keluar juga, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Melihat Tang Wenyuan dan istrinya kelelahan, Tang Xiaorou sangat bahagia, dengan senyuman di wajahnya. Tang Mingde memandang Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, Dr. Fang, maafkan saya, kakak tertua saya. Tidak masalah, aku tidak memasukkannya ke dalam hati, kata Fang Yu. Tuan Tang keluar dari aula, dan para tamu di aula segera maju untuk memberikan hadiah ulang tahun. Tuan Tang, saya berasal dari keluarga Huang di kota Guanglong. Nama saya Huang Shaofeng, kakek saya Huang Tianrong sakit dan belum datang sendiri. Saya harap Anda, ini adalah hadiah ulang tahun yang telah kami siapkan untukmu. Seorang pria parubaya pergi. Dia melangkah maju dan menyerahkan hadiah ulang tahun di kotak hadiah dengan ekspresi hormat. Anak laki-laki tua Huang Tianrong itu dalam keadaan sehat dan pasti akan segera membaik. Lalu saya akan memintanya untuk datang dan minum langsung dengan saya, kata Tuan Tang sambil tersenyum. Melihat Tuan Tang begitu bersemangat, banyak tamu yang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Ada rumor di Jiangnan bahwa Tang sakit parah dan sekarat. Tapi sekarang ketika saya melihatnya secara langsung, dia terlihat sangat sehat dan bersemangat, tanpa ada tanda-tanda penyakit. Tampaknya rumor sebelumnya hanyalah rumor belaka. Satu demi satu, anggota keluarga datang untuk menyerahkan hadiah ulang tahun.
Fang Yu ingin pergi ke prasmanan di sudut untuk makan, tetapi Tang Xiaorou menahannya. Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku sebentar? Membosankan dan memalukan bagiku berdiri di sini sendirian. Tapi yang lebih memalukan bagiku berdiri di sini. Disinilah kamu, keluarga Tang, berdiri, kata Fang Yu. Banyak orang telah memperhatikan Fang Yu berdiri di samping Tang Xiaorou. Dia sebenarnya bisa berdiri di meja resepsionis keluarga Tang. Posisi itu biasanya merupakan tempat berdirinya keturunan langsung keluarga Tang. Fang Yu, orang luar, dapat berdiri dalam posisi itu dan berdiri tepat di sebelah Tang Xiaorou, yang berarti dia mungkin benar-benar pacar atau tunangan Tang Xiaorou. Namun, jika Tang Xiaorou benar-benar memiliki tunangan atau pacar, beritanya akan menyebar ke seluruh Jiangnan, bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali. Terutama pria itu, dia terlihat sangat asing, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Merasakan banyak mata tertuju padanya, Fang Yu sedikit mengernyit. Benar saja, dia tidak seharusnya berdiri di sini. Dia memandang para tamu dengan santai dan melihat Jirumei di antara mereka. Jirumei juga melihat ke arah Fang Yu dan tersenyum manis. Fang Yu segera menghindari pandangannya. Ini sangat mirip, sangat mirip. Fang Yu menoleh ke samping dan melihat seorang kenalan lagi. Qin Yimo. Kenapa dia datang ke sini? Keluarga Qin adalah keluarga yang berasal dari ibu kota, dan seharusnya memiliki sedikit kontak dengan keluarga kaya di wilayah Jiangnan. Segera, Jirumei melangkah maju untuk menyerahkan hadiah ulang tahun dan berkata dengan hormat, Tuan Tang, saya berharap Anda bahagia seperti Laut Timur. Semoga Anda mendapatkan hari ini setiap tahun. Ini adalah buah persik emas umur panjang yang disimpan dengan hati-hati oleh keluarga Ji kami dan disiapkan untukmu. Silahkan diterima Tuan Tang. Baiklah, suatu hari nanti saya akan pergi ke rumahmu dan bermain catur 300 putaran dengan orang tuamu. Tuan Tang berkata sambil tertawa lebar. Begitu Jirumei muncul, terdengar seruan seru dari orang-orang di sekitarnya. Selain penampilan Jirumei yang cantik, yang lebih mengejutkan lagi adalah Jirumei justru muncul di pesta ulang tahun Tuan Tang. Status keluarga Ji di Jiangnan sebanding dengan keluarga Tang, dan mereka berdua termasuk keluarga kaya raya. Hubungan kedua keluarga di masa lalu hanya bisa dibilang biasa-biasa saja, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Namun kini, putri keluarga Ji benar-benar muncul di pesta ulang tahun Tuan Tang. Apakah ini mengirimkan pesan bahwa keluarga Tang dan keluarga Ji, dua raksasa ini, akan bersatu? Jika kedua keluarga ini benar-benar bersatu, keluarga manakah di Jiangnan yang dapat bersaing? Semua orang yang hadir kaget dan mata mereka kaget. Qin Yimo adalah orang terakhir yang naik dan menyerahkan hadiah ulang tahun. Penampilannya pun menimbulkan keributan. Qin Yimo sangat cantik, dia memiliki wajah yang sempurna, kulit seputih salju, dan sosok berlekuk yang membuat banyak pria iri. Meski hanya mengenakan seragam kerja, ia menekan kecemerlangan 90% wanita yang hadir. Hanya Jirumei dan Tang Xiaorou yang hadir yang bisa menyaingi kecantikan mereka. Namun dari segi aura, Qin Yimo lebih kuat dari dua lainnya. Dia hanya berdiri di sana, menunjukkan rasa superioritas dan ketidakpedulian. Tuan Tang, ini adalah patung Buddha Giok yang diminta kakek saya untuk dikirimkan. Saya berharap kesehatan Anda baik dan berkah yang tiada habisnya, kata Qin Yimo sopan. Tuan Tang langsung berdiri, mengambil hadiah ulang tahun dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, terima kasih Tuan Qin atas hadiahnya. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya dan sangat merindukannya. Ketika kesehatan saya membaik, saya pasti akan pergi ke ibu kota untuk berterima kasih kepada Tuan Qin. Tuan Tang telah duduk untuk menerima hadiah ulang tahun sebelumnya, tetapi ketika menghadapi Qin Yimo, seorang junior, dia berdiri dan berbicara dengan sikap yang sangat hormat. Selain itu, Tuan Tang juga menyebutkan ibu kota. Mungkinkah wanita cantik ini adalah anak dari keluarga besar di ibu kota? Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir memandang Qin Yimo dengan kagum. Keluarga-keluarga di ibu kota tersebut memiliki latar belakang yang sangat dalam dan tidak boleh diganggu. Setelah Qin Yimo selesai mengantarkan hadiah, ketika dia melangkah mundur, dia tiba-tiba melihat Fang Yu berdiri di samping. Kenapa dia ada di sini?
Jejak keterkejutan muncul di mata indah Qin Yimo. Karena kesopanan, dia ingin melangkah maju dan menyapa Fang Yu. Tapi saat ini, Tuan Tang sudah mulai berbicara. Terima kasih atas hadiah ulang tahunnya. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-74, Tang Changhai. Sebagai, Tuan Tang sedang berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar aula. Apakah ada tamu yang datang saat ini? Semua orang melihat ke belakang mereka. Kemudian, 4 sosok masuk ke aula. Seorang pria dan seorang wanita berjalan di depan, dan 2 pria berjubah militer hitam berjalan di belakang. Wanita yang berjalan di depan memiliki penampilan yang sangat menawan, memakai lipstik berwarna merah cerah, dan seluruh wajahnya terlihat menawan sekaligus garang. Di sebelahnya, ada seorang pria gagah dengan alis seperti pedang, mata tajam, dan aura kuat. Begitu keempat orang itu memasuki aula, aula menjadi sunyi. Ketika mereka melihat pemimpin pria dan wanita, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Terutama Tang Mingde dan Ji Rumei, wajah mereka langsung pucat. Pria dan wanita ini adalah Yang Jian dan Yang Yinzu. Mereka sebenarnya ada di sini. Keluarga yang memiliki reputasi yang sangat buruk di wilayah Jiangnan karena cara mereka yang keras dan sulit diatur. Namun karena generasi muda mereka Yang Yinzu dan Yang Jian begitu luar biasa, momentum perkembangan keluarga yang masih sangat pesat. 10 tahun yang lalu, keluarga yang hampir tidak bisa dianggap sebagai keluarga kelas 1, namun kini, keluarga yang telah berhasil masuk dalam jajaran keluarga kaya raya. Tuan Tang, ketika Anda mengadakan pesta ulang tahun, bagaimana Anda bisa melupakan keluarga yang kami? Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kita telah bekerja sama sebelumnya? Yang Yinzu memandang Tuan Tang di depannya, dengan senyum dingin di wajahnya. Wajah Tang Mingde berubah jelek. Dia melangkah maju dan berkata, Yang Yinzu, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Tang kami. Kamu. Sebelum Tang Mingde selesai berbicara, Yang Jian maju selangkah. Momentum mengerikan datang, membuat Tang Mingde langsung merasa sesak dan tidak dapat terus berbicara sama sekali. Tuan. Setelah melihat ini, Tang Si segera bergegas maju dan berdiri di depan Tang Mingde. Beraninya seorang prajurit tingkat 8 maju ke depan. Yang Jian berkata dengan wajah sedingin besi. Dia mengulurkan tangannya dan menamparnya ke udara. Engah. Tang Si memuntahkan seteguk darah, terbang ke samping seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam pilar batu dengan keras, dan jatuh ke tanah. Paman keempat. Mata Tang Xiaorou memerah dan dia berteriak. Orang lain yang hadir semuanya terkejut saat ini dan mata mereka ngeri. Apakah ini jenius seni bela diri legendaris dari keluarga Yang Jian? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Hari ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Tang. Mata Yang Jian setajam pedang, dia menatap ke arah Tang Mingde yang pucat, lalu melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, siapa Fang Yu? Bab 64. Aula keluarga Tang benar-benar sunyi saat ini. Mereka yang dilirik oleh Yang Jian hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kaki mereka, dan seluruh tubuh mereka terasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Momentum Yang Jian terlalu kuat. Di saat yang sama, setiap orang masih memiliki keraguan besar di hati mereka. Siapakah Fang Yu? Mengapa dia memprovokasi keluarga Yang? Tuan Tang memandang Yang Jian, matanya penuh ketakutan dan tubuhnya sedikit gemetar. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-74, dan dia tidak pernah mengira akan menghadapi situasi seperti itu. Melihat tidak ada yang menjawab, Yang Jian maju selangkah, menatap Tang Mingde, dan berkata kata demi kata, saya bertanya lagi, siapa Fang Yu? Setiap kali Yang Jian mengucapkan sepatah kata pun, auranya menjadi lebih kuat. Tang Mingde tidak pernah berlatih seni bela diri, dia hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa menahan tekanan dari seorang ahli seni bela diri? Kakinya gemetar hebat dan dia akan didorong ke tanah kapan saja. Yang Yinzu, yang berdiri di samping Yang Jian, memandang Tang Mingde dengan tatapan tegas dan berkata, Tuan Tang, serahkan dia, dan saya jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Pembuluh darah Tang Mingde muncul di dahinya dan berkeringat banyak, tetapi mulutnya masih tertutup rapat dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Jian maju selangkah dan berkata dengan dingin, kamu, keluarga Tang,
tidak bisa melindunginya. Tang Mingde tidak bisa lagi bertahan dan berteriak, berlutut dengan satu kaki, giginya terkatup dan seluruh tubuhnya gemetar. Yang Jian melihat sekeliling lagi, dengan senyum kejam di wajahnya, dan berkata, "Tuan Tang, saya benar-benar tidak ingin mengoperasi Anda." Saat berbicara, tangan kanan Yang Jian telah terangkat. "Aku di sini, apa yang kamu inginkan dariku?" Pada saat ini, suara laki-laki malas terdengar dari kerumunan. Mendengar suaranya, Yang Jian segera melihat ke arah tempat Fang Yu berada. Merasakan tatapan Yang Jian yang sangat dingin, orang-orang yang berdiri di depan Fang Yu merasakan udara dingin mengalir ke seluruh tubuh mereka. Mereka dengan cepat berpencar ke samping karena takut terlibat. Segera, hanya Fang Yu dan Tang Xiaorou yang tersisa di tempat Fang Yu berada. Wajah Tang Xiaorou pucat dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Yang Su dipukuli seperti itu oleh Fang Yu, Yang Jian pasti tidak akan melepaskan Fang Yu dengan mudah hari ini. Saat ini, mata Yang Jian dan Fang Yu bertemu di udara. Mata Yang Jian dingin dan tajam, seperti pisau yang bisa menembus hati seseorang. Tapi mata Fang Yu terlihat sangat acuh tak acuh, bahkan sedikit kosong, tanpa banyak emosi. Seorang biksu dalam masa pembangunan yayasan. Fang Yu sudah lama tidak berinteraksi dengan para biksu pembangun yayasan. Yang Jian memasuki tahap pembangunan fondasi sebelum dia berusia 30 tahun. Di dunia sekarang ini, dia dianggap sebagai eksistensi tingkat monster. Namun, Fang Yu telah hidup selama hampir 5.000 tahun dan telah melihat terlalu banyak orang jenius. 4.000 tahun yang lalu, energi spiritual di bumi masih berlimpah. Pada saat itu, para jenius di dunia budidaya sering muncul, yang satu lebih menakjubkan dari yang berikutnya. Di setiap periode, selalu ada monster baru yang muncul. Beberapa orang menerobos tahap pembangunan fondasi setelah berlatih selama 1 tahun, beberapa orang mengetahui cara menyerap energi spiritual langit dan bumi pada usia 3 tahun, dan beberapa orang mencapai keabadian setelah berlatih kurang dari 1000 tahun. Fang Yu, yang pernah mengalami era seperti itu, tentu saja membenci Yang Jian. Faktanya, Fang Yu tidak hanya membenci Yang Jian, tetapi semua praktisi di era ini. "Apakah kamu Fang Yu?" Yang Jian memandang Fang Yu, sedikit mengernyit, dan bertanya. Ini sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Fang Yu terlihat terlalu biasa. Terutama sosok kurus itu, yang sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejuang bawaan, hanya sosok biasa yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa sekolah menengah biasa. Yang Yinzu memberitahunya bahwa Fang Yu bisa mengalahkan master setengah langkah. Tapi kalau dilihat dari aura yang memancar dari Fang Yu, dia hanyalah prajurit bawaan tingkat 5. Prajurit bawaan tingkat 5 mengalahkan master setengah langkah. Ada perbedaan besar di dunia ini, dengan pemahaman Yang Jian, ini tidak mungkin. Apakah Anda salah orang? Yang Jian melirik Yang Yinzu di sebelahnya, hanya untuk menemukan bahwa Yang Yinzu sedang menata Ang Yu dengan mata penuh kebencian. Apakah ini benar-benar Fang Yu? Apakah Fang Yu inilah yang memukuli adik laki-lakinya hingga cacat dan memaksa adik serta orang tuanya untuk tidak berani pulang? Wajah Yang Jian berangsur-angsur menjadi gelap. "Saya Fang Yu," kata Fang Yu, dan hendak berjalan ke depan. Tapi Tang Xiaorou di samping menariknya dan berkata dengan suara gemetar, "Fang Yu, jangan pergi ke sana." Fang Yu kembali menatap Tang Xiaorou dan menemukan bahwa wajah Tang Xiaorou tidak berdarah dan matanya yang indah penuh dengan air mata. "Aku akan baik-baik saja." Fang Yu mendorong tangan Tang Xiaorou dan perlahan berjalan menuju Yang Jian. Jirumei yang tidak jauh dari situ melihat Fang Yu berjalan langsung menuju Yang Jian, wajahnya juga pucat, dan matanya yang indah penuh kekhawatiran. Dilihat dari kekuatan Yang Jian, dia mungkin telah menembus ranah Grandmaster. Jika Fang Yu berkonfrontasi langsung dengannya, dia mungkin akan. Qin Yimo, yang berdiri di arah lain, mengerutkan kening. Dia dibesarkan di keluarga Qin dan bertemu banyak ahli seni bela diri. Dilihat dari metode Yang Jian dan aura yang keluar dari tubuhnya, dia adalah seorang ahli seni bela diri. Bagaimana Fang Yu bisa memprovokasi orang sekuat itu? Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Yang Jian, dia sepertinya memiliki dendam yang mendalam terhadap Fang Yu. Menyinggung ahli seni bela diri akan menimbulkan konsekuensi serius.
Hal yang paling merepotkan adalah Qin Yimo tidak dapat membantu Fang Yu sekarang. Dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Tang hari ini dan hanya membawa sopir. Pengemudi hanya memiliki 11 tingkat kekuatan bawaan, jadi dia jelas bukan tandingan Yang Jian. Apakah dia perlu mengungkapkan identitasnya untuk menghentikan Yang Jian menyerang Fang Yu? Tapi metode ini adalah cara yang paling tidak disukai Qin Yimo untuk menunjukkan wajahnya. Setelah memikirkannya, Qin Yimo memutuskan untuk menunggu dan melihat untuk saat ini. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Fang Yu yang dapat membuat kakeknya Qin Wu Dao sangat menghargainya. Fang Yu berjalan ke tempat yang hanya berjarak 2 meter dari Yang Jian dan berhenti. Orang itu adalah Fang Yu. Apakah kamu ingin mati? Beraninya dia berjalan di depan Yang Jian. Betapa kejamnya Yang Jian, orang lain di aula memandang Fang Yu dengan mata ngeri. Dia memandang Yang Yinzu, yang berdiri di samping Yang Jian dengan mata yang sangat jahat, dan bertanya, apakah Anda Yang Yinzu? Ketika Yang Yinzu melihat Fang Yu, dia memikirkan laporan pemeriksaan fisik Yang Su. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sejenak dan berkata dengan kesal, Fang Yu, aku akan membalasmu 10 kali lipat atas luka yang diderita saudaraku. Yang Su, dia belum mati, dia cukup kuat, kata Fang Yu sambil tersenyum. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Yang Yinzu merasa marah dan ingin naik dan mencabik-cabik wajah Fang Yu dan menggali isi hatinya. Mendengar percakapan antara dua orang itu, mata orang-orang di sekitar mereka dipenuhi rasa ngeri. Rupanya, apa yang dilakukan Fang Yu pada Yang Su lah yang memicu balas dendam keluarga Yang. Yang Jian sedikit mengernyit dan maju selangkah. Ledakan. Langkah ini, yang tampak ringan, membuat seluruh aula bergetar. Momentum yang sangat kuat meledak dari tubuh Yang Jian, menekan langsung ke Fang Yu. Kekuatan Sang Master. Jika seorang prajurit biasa menghadapi tekanan yang begitu kuat, dia tidak akan mampu menopang tubuhnya sejak lama dan akan tertekan ke tanah sehingga tidak bisa bergerak. Tapi Fang Yu bertingkah seperti orang normal, dengan senyum tipis masih di wajahnya. Mata Yang Jian bergerak sedikit dan dia mengambil satu langkah ke depan. Tekanan yang diberikan pada Fang Yu sedikit lebih berat. Bentak. Lantai ubin di bawah kaki Fang Yu penyok di area yang luas. Sungguh paksaan yang sangat kuat. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka terasa dingin. Yang Jian terlalu kuat. Sangat kuat. Kebanyakan dari mereka pernah berurusan dengan pejuang bawaan, dan beberapa telah melihat keterampilan master setengah langkah. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode master seni bela diri. Baru sekarang mereka tahu bahwa ada sekelompok orang yang begitu kuat di dunia ini. Namun meski lantainya retak, Fang Yu tetap berdiri di sana dengan ekspresi santai, tanpa ada perubahan pada ekspresi atau gerakannya. Kerutan di dahi Yang Jian semakin dalam. Saya sangat senang kalian kembali menemui saya. Saat ini, Fang Yu berkata, dengan cara ini saya tidak perlu mencari Anda. Mendengar kata-kata ini, Yang Yinzu langsung tertawa, dengan senyuman yang indah, tetapi matanya yang indah penuh dengan kekejaman, dan berkata, Fang Yu, apakah kamu pikir kamu kuat? Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Mungkin itu aku sebelumnya. Saya menemukan banyak sampah untuk berurusan denganmu dan memberimu ilusi. Sekarang, kakak tertuaku telah kembali dari memasuki alam Grandmaster, dan dia pasti akan membunuhmu. Balas dendam untuk Suer. Mata Yang Yinzu merah dan penuh kebencian. Yang Jian tidak berkata apa-apa dan menatap Fang Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tekanan yang dia berikan pada Fang Yu sangat berat, tetapi Fang Yu tampak sangat santai. Bab 65. Yang Jian menghentikan momentum yang dia berikan pada Fang Yu, matanya bersinar, dan dia berkata, hari ini pada jam 3 sore, di ruangan kompetisi Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, Anda dan saya akan mengadakan duel di bawah kesaksian Asosiasi Seni Bela Diri. Apakah kamu berani menerimanya? Asosiasi Seni Bela Diri. Duel. Fang Yu memandang Yang Jian dan sedikit menyipitkan matanya. Dia sudah bertahun-tahun tidak mengikuti arena kompetisi, tapi dia sedikit merindukan perasaan itu. Oke, jawab Fang Yu. Yang Jian menatap Fang Yu dalam-dalam dan berkata dengan dingin, saya harap Anda dapat datang ke panggung kompetisi tepat waktu sore ini.
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Yang Jian berhenti dan bertanya, "Apa masalahmu? Kamu melukai Tang Xi. Demi keadilan, kamu juga harus membiarkan aku melukai salah satu orangmu, kan?" kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Yang Jian tidak bereaksi, tetapi ekspresi banyak orang berubah. Apakah Fang Yu mencari kematian? Yang Jian berencana untuk pergi, tapi dia masih sangat provokatif. Jika Tang Xi terluka, itu hanya cedera, hanya seorang pelayan. Yang Jian menunjukkan senyuman dingin di wajahnya dan berkata, "Jika kamu bisa melakukannya, silakan melakukannya." Dua orang di belakangnya adalah adik laki-lakinya, yang juga berasal dari Longmen dan merupakan murid Grandmaster Guru Long. Keduanya sudah memiliki budidaya master setengah langkah, dan dengan bimbingan pribadi Guru Long, kekuatan mereka jauh melebihi master setengah langkah biasa. Fang Yu dapat mengalahkan master setengah langkah biasa, tetapi melawan dua saudara juniornya, dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Yang Jian berbalik dan menatap Fang Yu, matanya penuh percaya diri. Oke. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu langsung menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan salah satu adik laki-laki Yang Jian dan mengusirnya. Master setengah langkah ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Otaknya tidak bisa mengimbangi kecepatan Fang Yu. Bang! Master setengah langkah itu memuntahkan seteguk darah dan terbang sejauh 20 atau 30 meter, dia jatuh ke tanah dan tidak dapat berdiri lagi. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir menghela nafas. Fang Yu benar-benar berani mengambil tindakan. Tidak hanya berani mengambil tindakan, tapi kekuatan tendangannya juga tidak lemah. Yang Jian menatap Fang Yu dengan lebih terkejut lagi di matanya. Dia tidak menganggap serius Fang Yu pada awalnya, tapi sekarang tampaknya kekuatan Fang Yu memang lebih kuat dari yang dia harapkan. Namun, dia masih memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Meskipun hanya ada satu tingkat perbedaan antara master seni bela diri dan master setengah langkah, perbedaan kekuatannya sangat besar. Di dunia seni bela diri saat ini, nilai seorang master seni bela diri lebih dari nilai gabungan dari 20 master setengah langkah. Ini adalah keuntungan mutlak. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia hanyalah seorang pejuang bawaan. Tendangan barusan bisa dengan mudah diblok oleh Yang Jian. Kedua adik laki-lakinya masih terlalu lemah. Kamu, adik laki-laki Yang Jian yang lain terlihat sangat jelek dan ingin mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Yang Jian menghentikannya dengan isyarat, memandang Fang Yu, dan berkata, "Saya akui bahwa kekuatan Anda tidak lemah, tetapi semua yang Anda lakukan sekarang hanya akan menambah rasa sakit yang akan menimpa Anda sore ini. Sampai jumpa di sore hari." Setelah berbicara, Yang Jian berbalik dan pergi. Yang Yinzu menatap Fang Yu dengan dingin dan mengikuti Yang Jian pergi. Adik laki-laki yang lain segera pergi menjemput adik laki-laki yang jatuh itu dan membawanya pergi bersama. Setelah berjalan keluar dari gerbang keluarga Tang, Yang Jian melirik adik laki-lakinya yang ditendang oleh Fang Yu dan masih menutupi perutnya dengan pendarahan dari sudut mulutnya. Dia bertanya, "Adik laki-laki Luo, apakah kamu tidak apa-apa?" Luo Ziming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja, hanya ada sedikit luka di perut saya." Memikirkan kecepatan kilat Fang Yu dan kekuatan tendangannya, Luo Ziming masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Yang Yinzu di samping tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, "Saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh Fang Yu sekarang?" Yang Jian melirik Yang Yinzu dan berkata, "Fang Yu harus dibunuh, tetapi membunuhnya di sini akan memiliki efek yang berbeda daripada membunuhnya di depan asosiasi seni bela diri. Saya sudah terlalu lama berlatih dengan guru, dan saya sudah terlalu lama tidak tampil di depan umum. Saya kira banyak orang telah melupakan keberadaan keluarga Yang dan saya. Baru sore ini, saya akan memberitahu seluruh Jiangnan bahwa saya, Yang Jian, telah kembali. Mulai sekarang, keluarga Yang tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Siapapun yang menyinggung keluarga Yang berarti menyinggung perasaanku, Yang Jian, dan akan berakhir seperti Fang Yu di panggung kompetisi." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Yang Jian seperti guntur dan momentumnya seperti pelangi. Yang Yinzu memandang Yang Jian, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan.
Kakak tertuanya kini telah tumbuh menjadi pria yang sangat kuat. Mulai sekarang, selama dia dan kakak laki-laki tertuanya bergabung, mereka pasti akan membawa keluarga yang ke level yang lebih tinggi. Ada keheningan di aula keluarga Tang. Meskipun Yang Jian telah pergi selama beberapa menit, mata mereka yang hadir masih dipenuhi ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Tang Mingde berdiri dengan bantuan anak buahnya, kakinya masih gemetar. Kedua lututnya merah dan bengkak saat ini. Tuan Tang sedang bersemangat hari ini, tetapi setelah masalah Yang Jian barusan, ekspresinya menjadi sangat buruk, dan dia kembali ke tempat duduknya dengan gemetar, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jirumei buru-buru berjalan ke arah Fang Yu, melirik arlojinya, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Fang, untungnya Yang Jian tidak melakukan apapun saat itu juga. Pada jam 3 sore, kita masih punya sekitar 4 jam untuk memikirkan solusinya. Menemukan cara. Jika ada hal baik untuk dipikirkan, singkirkan saja Yang Jian," kata Fang Yu dengan tenang. Keluarga yang masih berhutang banyak padanya, jadi ada baiknya Yang Jian berinisiatif datang kepadanya untuk membayar utangnya. Sore ini, kita bisa bertemu dengan keluarga Yang. Jirumei melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu dan merasa sangat cemas. Dia merasa Fang Yu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan master seni bela diri. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, takut Fang Yu akan salah memahami maksudnya. Fang Yu melihat ke samping, tempat Tang Si terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan melangkah maju. Tang Xiaorou berlari dengan cepat, matanya yang indah memerah, dan berkata, "Fang Yu, paman keempat." Fang Yu berlutut, mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Tang Si, dan menuangkan aliran energi sejati yang mengalir melalui meridian seluruh tubuh Tang Si. Meridiannya tidak rusak. Tidak ada yang serius. Istirahatlah sebentar dan kamu akan baik-baik saja, Fang Yu berdiri dan berkata. Tang Xiaorou menghela nafas lega, dan dua pria segera datang dan mengangkat Tang Si ke atas tandu. Fang Yu berdiri dan menemukan bahwa semua orang di sekitarnya sedang menatapnya dengan mata yang aneh. Aula itu sunyi dan menjadi sunyi yang canggung. "Mengapa tidak melanjutkan pesta ulang tahun?" kata Fang Yu. Yang lain tidak bereaksi, tetapi Liang Rong keluar, memelototi Fang Yu, dan berkata dengan marah, "Beraninya kamu mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, apa yang akan terjadi seperti ini? Bagaimana pesta ulang tahun bisa dilanjutkan sekarang?" Tang Wenyuan dengan cepat meraih Liang Rong dan menghentikannya untuk melanjutkan. Fang Yu baru saja bisa menendang seseorang sejauh 20 atau 30 meter, jadi dia jelas sangat terampil. Jika Liang Rong membuat marah Fang Yu, konsekuensinya akan menjadi bencana. "Mengapa kamu menghentikanku? Apakah aku salah?" Dia hanya memprovokasi Yang Jian sendirian, tetapi dia juga membawa orang ke keluarga Tang kita. "Apakah dia ingin membunuh kita?" "Kamu?" Liang Rong melanjutkan tanpa rasa takut. "Sudah cukup. Diamlah!" teriak Tuan Tang. Wajah Liang Rong sedikit berubah dan dia menutup mulutnya. Tuan Tang memandang Fang Yu dan berkata, "Dokter ajaib Fang, silakan masuk ke aula dalam sebentar." Setelah berbicara, dia melihat ke arah para tamu di aula dan berkata, "Beberapa kecelakaan terjadi hari ini, yang mengejutkan semua orang. Saya di sini untuk meminta maaf kepada semua orang, perjamuan ulang tahun berlanjut, semuanya silakan menikmatinya. Saya akan pergi ke aula dalam untuk menangani beberapa hal." Ketika Tuan Tang berbicara, para tamu yang hadir tentu saja ingin memberinya wajah, dan suasananya menjadi sedikit lebih hidup. Namun di permukaan para tamu masih berbicara dan tertawa, namun di dalam hati mereka sedang mundur. Yang Jian, jenius seni bela diri dari keluarga Yang, telah kembali, dan semua orang telah melihat teror Yang Jian. Keluarga Tang dan keluarga Yang berada dalam pertentangan. Jadi, jika mereka datang ke pesta ulang tahun Tuan Tang hari ini, bukankah itu berarti mereka juga berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Yang? Tidak ada yang mau melawan keluarga Yang saat ini. Jika bukan demi persahabatan, banyak orang yang ingin langsung meninggalkan pertemuan tersebut. Di aula dalam, Tuan Tang, Tang Mingde, Tang Xiaorou dan Tang Feng semuanya ada di sana. Wajah Tuan Tang serius, dan berkata kepada Fang Yu, "Dr. Fang, saya kenal seorang ahli seni bela diri di Huaibei. Saya menelepon dia sekarang dan memintanya untuk membantu menengahi masalah ini.
Fang Yu tertegun dan berkata, tidak perlu. Dokter Fang, Anda adalah dermawan keluarga Tang kami, dan juga karena keluarga Tang kami, Anda menyinggung keluarga Yang. Sekarang Anda dalam bahaya, dan kami hanya duduk diam, apakah kami masih layak menjadi manusia? Tuan Tang menyela kata-kata Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam.